Oke, pelecehan seksual tuh banyak banget terjadi di Indonesia. Pelecehan seksual tuh banyak banget terjadi di sekeliling kita sendiri. Tapi sayangnya para korban pelecehan seksual ini merasa takut untuk ngelapor karena pasti dijudge, pasti dihakimi. Karena dia sudah jadi korban. Dan kadang malah yang disalahkan tuh korbannya, bukan pelakunya. Terus selain itu juga para korban ini tuh nggak tahu sebenarnya kalau ngelapor tuh harus kemana sih, harus ngapain sih. Nah di video ini aku bakal membahas gimana sih caranya kita tuh bisa melaporkan kejadian pelecehan seksual yang nggak perlu ribet-ribet deh caranya. Oke, cara yang pertama adalah lewat Sapa 129. Nah, Sapa 129 ini apa sih? Sapa 129 ini adalah salah satu program dari Komnas Perempuan. Singkatannya tuh ini. Nah, dari adanya program ini, kamu tuh kalau misalnya mengalami pelecehan seksual, kamu bisa melaporkan ke layanan ini dengan cara langsung aja WhatsApp ke nomor mereka. Nah, nomornya tertera di sini. Kalian bisa pause videonya, bisa capture juga. Jadi kalau misalnya kalian bingung mau ngelaporin pelecehan seksual, nggak usah ribet-ribet, langsung aja WA ke nomor ini. Nanti dari sana kan bisa menceritakan kejadiannya dan juga kalian nanti dibantu alurnya tuh kalau misalnya mau ngelaporin tuh ke arah mana, harus ngapain aja. Nanti bakal ditolongin sama Sapa 129 ini. Oke, selanjutnya selain dari Sapa 129 ini, ada yang namanya Lembaga Mitra dari Komnas Perempuan. Maksudnya itu apa sih? Jadi Komnas Perempuan ini kerjasama sama berbagai lembaga yang ada di Indonesia. Nah, lembaga-lembaganya ini banyak banget, ada di seluruh Indonesia. Nah, caranya adalah kamu tuh buka link ini. Nah, ini linknya aku taruh di sini. Aku juga taruh deh di description box di bawah. Nanti kalian bisa langsung klik linknya. Kalian masukin kota tempat kalian tinggal. Nanti kalian bisa cari lembaga yang paling dekat tempatnya dengan posisi kalian tinggal itu lembaga yang mana. Jumlah lembaganya ada banyak kok. Nah, dari sana kalian hubungi tuh lembaga tersebut. Kalau misalnya kalian udah hubungi, nanti kalian akan diberikan dua hal. Yang pertama adalah bantuan pengaduan dan pendampingan. Kalau yang pengaduan ini, kalau misalkan kalian berniat untuk membawa kasus pelecehan seksual itu ke jalur hukum, kalian bakal dibantu alurnya tuh kayak gimana, kan harus mempersiapkan bukti seperti apa, nanti bakal ditolong di sana. Lalu yang kedua ada yang namanya pendampingan. Pendampingan ini ada dua hal, jadi bisa juga dalam bentuk psikologis. Kalau misalnya kalian butuh bantuan ke psikolog dan lain-lain, kan bisa didampingi oleh mereka. Lalu juga bisa dalam pendampingan hukum. Nah, jadi nanti kan kita pasti butuh bantuan hukum ya untuk melaporkan lebih lanjut. Nah, kalau misalkan kalian sudah menghubungi lembaga ini tuh bisa mendampingi kalian untuk memproses lebih lanjut ke bidang hukum. Jadi dapat bantuan hukum juga, nggak cuma bantuan psikologis. Nah, selanjutnya adalah cara terakhir, yaitu dengan cara ke kepolisian terdekat. Jadi kalau misalnya kalian ke kepolisian terdekat, kalian kemungkinan besar akan diminta untuk menulis berita acara. Dan akan lebih baiknya lagi kalau misalnya kalian tuh bawa beserta bukti. Entah itu bukti rekaman atau bukti visum dari rumah sakit, supaya ya ada buktinya kalau misalnya memang kejadian tersebut tuh benar-benar terjadi. Jadi kalian tuh bisa langsung aja Google kantor kepolisian paling dekat dengan tempat kalian tinggal dan langsung ke sana untuk melaporkan kejadiannya. Nah, yang udah aku sebutin tadi adalah 3 cara di mana kalian tuh bisa melaporkan kasus pelecehan seksual yang kalian alami. Jadi udah nggak perlu takut lagi, nggak perlu bimbang lagi, bingung harus ngapain. Karena kalau misalnya kalian menghubungi lembaga-lembaga tersebut, terutama yang satu sama yang kedua tadi, kalian tuh tentunya akan dibantu, benar-benar dibantu dan didampingi apabila kalian mau melaporkan ke pihak yang lebih lanjut. Dan juga dibantu secara psikologis juga. Oke, jadi untuk kalian di luar sana yang mengalami pelecehan seksual, udah nggak perlu takut lagi kalau misalkan melaporkan, karena sebenarnya ada kok lembaga-lembaga di Indonesia yang bakal bantuin kalian, dan lembaga-lembaganya tuh non-profit alias tidak berbayar. Aku harap video ini membantu dan kalian juga bisa share video ini ke teman kalian atau kerabat kalian yang memang pernah mengalami pelecehan seksual, supaya dia juga tahu harus ngapain kayak gitu. So I think that's it. Thank you for watching. Mari kita ubah tabu jadi ilmu. See you on my next video. Bye.